Dia maksiat, tapi dia bergelimang harta. Mereka melupakan peringatan kami, maka kami akan membukakan kepada mereka pintu-pintu semuanya dibukakan sama Allah, pintu dunia. Sampai ketika mereka di puncak kepuasannya, di puncak kebahagiaannya, maka kami Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa sekalian, selamat datang di podcast Surabaya Mengaji yang membahas tentang tema-tema menarik atau topik-topik yang sedang hangat di tengah khalayak ramai. Bersama guru kita yang mulia di episode kali ini bersama Ustadz Al-Fadil Ustadz Nabil Bahmid hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair insyaallah Ustadz. Khair. Alhamdulillah. Nah Ustadz, ini Ustadz, permasalahan atau yang sedang mungkin sebagian orang rasakan Ustadz. Aku yang taat, mereka kok yang sukses Ustadz. Ada sebagian orang yang mengatakan taat dalam kehidupan, yakni taat dalam agama Ustadz. Mereka ini bahkan sering mengalami kesulitan, ujian dalam rumah tangga, diremehkan Ustadz, diremehkan dalam hal segala apapun Ustadz, kekurangan harta. Sedangkan mereka yang kurang taat Ustadz, kurang taat dalam agama, malah mendapatkan kedudukan tinggi Ustadz. Mungkin kaya Ustadz, mungkin juga memiliki pandangan, dipandang orang itu lebih sukses dari orang yang taat seperti itu. Sikap kita Ustadz, bagaimana seseorang yang berusaha taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memandang atau menyikapi hal demikian Ustadz, supaya hati ini lebih lebih lapang Ustadz. Nah Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Jadi berkaitan masalah kita yang taat tapi dia yang sukses. Nah, dan ini kadang kita itu salah di dalam memahami sesuatu. Nah. Karena memang sukses yang ada di dalam benak kita itu sukses dalam urusan dunia. Sukses misalkan dia mendapatkan harta yang banyak, ataupun dia memiliki rumah yang besar, kendaraan yang mewah, ya, kemudian atau dia punya jabatan yang tinggi. Ya, kadang dia berpikirnya demikian. Sehingga untuk mendapatkan itu semua dengan cara ketaatan. Kita tahu bahwasanya taat beribadah ini bukan tujuan untuk mendapatkan itu semua. Taat beribadah ini sebagai kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena sejatinya orang yang dia taat beragama kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ikhlas, ya, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Ya, sebaliknya orang yang dia itu justru yang dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa kita katakan ada orang-orang yang istidraj. Tahu istidraj ya? Yang dia di atas kemaksiatan tetapi bergelimang harta. Subhanallah. Dia maksiat, tapi dia bergelimang harta. Sebagaimana Allah mengatakan, "Falamma nasu ma dzukira bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka melupakan apa yang telah kami peringatkan, ya, mereka melupakan peringatan kami, maka kami akan membukakan kepada mereka pintu-pintu semuanya dibukakan sama Allah, pintu dunia. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sampai ketika mereka di puncak kepuasannya, di puncak kebahagiaannya, maka kami cabut dengan cara tiba-tiba. Fa'idahum mublisun. Saat itu dia baru mublisun, dia berputus asa. Ya. Jadi memang jangan sampai perlakuan orang-orang di luar sana dalam urusan dunia menjadikan kita lalai. Maka Allah mengatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah kalian itu terperdaya dengan kehidupan orang-orang kafir. Mata'un qalil. Mereka itu mendapatkan apa? Perhiasan yang sangat sedikit. Subhanallah. Ya. Mata'un qalil. Sedangkan akhirat apa? Wal akhiratu khairu liman ittaqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ya pandangan kita ini terus urusan dunia. Dunia pasti, dunia ini sudah dibagi sama Allah. Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang telah membagi urusan dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sudah membagi. Ya, jadi bukan manusia yang membagi, Allah yang sudah membagi kita.
Jadi nggak perlu kita khawatir. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu sudah apa? Sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada pandangan, ya kenapa ya? Kalau kita melihat sekarang Firaun ya, di dunia bagaimana? Ya, ketika di barzakh ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, bahwasanya api neraka ditampakkan kepadanya ya pagi hari dan sore hari. Kemudian bagaimana dengan yang lainnya? Ya Qarun misalkan. Itu sebagai contoh bagaimana kaum Tsamud, kaum 'Ad ya, yang mereka memiliki bangunan-bangunan yang mewah, yang indah, yang megah. Ya, di mana tempat mereka? Mata'un qalil kata Allah. Dan ini merupakan perhiasannya sangat sedikit. Ya. Subhanallah. Masyaallah. Nah, Ustaz. Kemudian Ustaz, antum juga menjelaskan tadi nikmat dunia Ustaz. Nikmat dunia semua anak Ustaz. Mungkin ini sebagian bukan orang yang beriman Ustaz, bukan orang yang taat agama. Mereka iri Ustaz, hasad untuk kehidupan dunia mereka yang kurang taat. Kemudian apa kiat kita Ustaz menghilangkan iri, hasad ini Ustaz atas pencapaian orang lain? Nah Ustaz. Nah, dan memang setiap manusia ini memiliki sifat hasad. La yakhlu jasadun min hasadin. Subhanallah. Ya, tidak ada satu jasad pun yang lepas dari yang namanya hasad. Semua Ustaz. Semuanya memiliki sifat hasad. Tinggal bagaimana dia menyikapinya. Bagaimana cara menyikapi hasad tersebut. Makanya para ulama mengatakan di antara pengertian hasad, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan al-hasadu huwa tamanna zawalu ni'mah an sahibiha. Subhanallah. Ya, dia memiliki harapan, cita-cita agar hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Dia berharap nikmat itu hilang. Ya, dia punya mobil, dia berharap mobilnya hilang. Ya, dia punya nikmat apapun, dia berharap agar itu hilang dari dirinya. Itu hasad. Sedangkan yang lainnya di antara makna hasad yang kedua, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-hasadu huwal bughdhu wal karaha lima yarahu min husnil halil mahsud. Ya, bahwasanya hasad itu dia membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain yang dihasati. Ya, dia nggak suka, sudah benci dia. Ya, maka ini diantara dua sifat hasad, dua arti hasad. Lalu bagaimana ketika hasad itu muncul? Ya, bahwasanya hasad ini dosa yang pertama di langit dan dosa yang pertama di bumi. Ya, lalu bagaimana? Di antaranya yang pertama yaitu dengan kita memiliki ilmu dan iman. Punya ilmu, semua kembali kepada ilmu. Karena ilmu ini miftah kulli khair, kunci dari semua kebaikan. Insyaallah. Sedangkan kebodohan kunci dari semua keburukan. Orang yang sudah ilmu, insyaallah dia banyak mendapatkan kebaikan. Ya, ilmu dan aman. Bahwasanya hasad itu berdampak jelek. Dia harus mengetahui hasadnya ini dampaknya jelek sudah. Dia harus tahu itu. Ya. Kemudian dia selalu bersyukur dengan yang sedikit. Masya Allah. Karena orang ini dia nggak bisa mau bersyukur dengan yang banyak, ya. Kalau yang sedikit saja nggak bisa. Yang sedikit dia harus bersyukur, dia berterima kasih kepada Allah. Ya, dia ridho, dia ridho sama Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit ini tadi. Ya. Kemudian dia selalu memandang orang di bawahnya dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia selalu mindset kita ngelihat yang di bawah. Ya, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum. Bahwasanya lihat orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Ya, jadi lihat yang di bawah, tapi dalam urusan ya akhirat selalu lihat yang atas. Agar kita apa? Fastabiqul khairat, yaitu bersegera di dalam melakukan ya kebaikan. Jadi memang ada berlomba-lomba di sana. Kemudian yang terakhir banyak mendoakan kebaikan. Banyak mendoakan kebaikan kepada orang yang kita hasati. Antum kalau misalkan datang ke rumah orang yang dia memiliki rumah barunya, antum doakan sama dia, Allahumma zid, Allahumma barik. Semoga Allah menambah kembali nikmatmu dan Allah memberikan keberkahan terhadap nikmat. Doakan. Kalau perlu antum bawakan hadiah, antum kasih hadiah. Masya Allah. Itu menunjukkan rasa cinta seperti ini. Ya, jangan sampai syaitan itu masuk memberikan bisikan kita hasad kepadanya. Akhirnya apa kalau sudah hasad? Ima kita ingin ya nikmatnya dia hilang atau pindah ke kita. Ya, atau kita benci, nggak suka. Ya, jadi menutup semaksimal mungkin pintu-pintu hasad ini tadi. Ya, seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, penjelasan yang sangat Masya Allah, berfaedah sangat Ustaz. Kemudian Ustaz, keutamaan yakni manfaat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilah manfaat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin termotivasi, semakin semangat Ustaz dalam beribadah. Yang pertama, manfaat orang yang dia taat sama Allah, karena memang Allah ini suka sama hamba yang nurut. Masya Allah. Dia nurut sama Allah, Allah cinta.
Sebaliknya Allah nggak suka sama hamba yang membangkang. Ya, jadi orang yang beriman dia selalu mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Dia mengatakan sami'na, ya aku mendengar perintah Allah, wa ata'na, kemudian dia taat. Maka mereka orang-orang yang beruntung. Ya, jadi memang beruntung orang yang taat ini beruntung. Dan di antara keberuntungan mereka mendapatkan apa? Surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh, maka surga firdaus menjadi tempat kembalinya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim. Orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh, maka kami akan hapuskan dosa-dosa mereka. Karena orang yang dia taat sama Allah nantinya dia akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa apa? Banyak sekali. Ya, innalil muttaqina mafaza. Orang muttaqin dia mendapatkan mafaza, kemenangan, ya, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bertakwa dia mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Ya, orang yang bertakwa dia akan mendapatkan kemudahan dari segala urusannya. Orang yang bertakwa dihapuskan dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di antara keutamaan, ya. Jadi antara surganya Allah Subhanahu wa taala kemudian mendapatkan ketenangan di dunia. Masya Allah. Orang yang taat sama Allah tenang. Dia bakal tenang. Dijamin Ustaz. Dijamin ketenangan karena Allah mengatakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam siapa? Hatinya orang yang beriman. Apakah orang beriman tidak taat? Taat sama Allah. Hasilnya apa? Dia mendapatkan ketenangan, tenang hidupnya. Ya, itu tadi jauh dari sifat hasad ini tadi. Dia merasakan tenang, dia merasakan ketenangan. Karena Allah yang telah menurunkan ketenangan, bukan manusia. Hati ini yang menurunkan ketenangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan taat sama Allah. Kemudian dimudahkan urusannya, ya, kemudian dikasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Banyak sekali. Ya. Itu janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jaminan yang sangat Masya Allah. Banyak sekali. Iya, tinggal kita mau mengejar atau tidak. Ya, mau ngambil silahkan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, kata Allah. Para siapa berkehendak silakan dia beriman taat sama Allah. Para siapa berkehendak silakan dia kufur, tidak mau taat silakan. La ikraha fid din. Masya Allah. Ya tidak ada paksaan lah, agama silakan. Ya, bahwasanya pintu sudah dibuka sama Allah. Adanya petunjuk. Ya, tinggal kita mau ambil, mau taat silahkan, mau tidak taat silahkan. Semua pasti akan mendapatkan konsekuensinya masing-masing nantinya. Masya Allah. Nah, Ustaz. Kemudian Ustaz, untuk apa sih maksud dari kesuksesan sesungguhnya itu bagi seorang muslim, Ustaz? Yang paling mendasar, Ustaz. Bahwasanya sukses paling mendasar bagi orang beriman itu dasarnya itu dalam surat Al-Imran ayat yang ke-185. Kalau bisa ini dijadikan moto, kalau bisa jadikan wallpaper. Masya Allah. Ya, di HP-nya. Agar dia terus ingat. Allah mengatakan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kemudian apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Bahwasanya balasan kalian itu akan Allah sempurnakan pada hari kiamat. Allah. Ya, orang yang baik nanti dia akan melihat bagaimana kesempurnaan ya balasan yang Allah siapkan bagi mereka. Dan orang yang buruk mereka akan melihat bagaimana ya balasan keburukan yang akan dia dapatkan nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dia dijauhkan dari api neraka. Ya, jauh dari api neraka. Karena ketika seorang dia jauh dari api neraka saja, itu dia bisa mendengar bagaimana letupan neraka. Subhanallah. Nasallahu. Ya. Min makanin ba'id, dari arah yang jauh bisa mendengar. Itu orang-orang yang mujrim. Tetapi orang yang dia taat sama Allah, la yasma'una hasisaha. Bahkan dia tidak mendengar sedikit pun bagaimana marahnya api neraka. Subhanallah. La yasma'una hasisaha, enggak mendengar dia. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, faqad faz. Maka ini orang yang sukses, dia menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali apa? Perhiasan menipu. Tipuan dunia ini tadi. Subhanallah. Ya, jadi memang orang kalau misalkan dia di dunia ini dia diberikan ilmu sama Allah, menjadikan dia orang yang tawadhu dan dia ingin menyebarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya. Begitu juga orang yang dia diberikan harta sama Allah,
Kemudian harta ini dia menjadikan dia menjadi orang yang semakin dermawan, dia semakin berbagi, dia memberikan sedekah, memberikan manfaat terhadap Islam. Atau orang yang dia memiliki kedudukan, ya, atau dia seorang pemimpin kedudukan, maka dia akan memberikan kemudahan, maka dia akan membantu orang lain. Jadi memang bisa dijadikan itu semua sebagai wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika beliau ditanya, "Mata yartahul mu'min?" Kapan orang beriman ini dia bisa beristirahat? Ingin kadang orang itu ingin istirahat, kapan? Ya, al-jannah. Kapan? Mata yartahul mu'min, kata Imam Ahmad apa? Hina wada'a awwal qadamahu fil jannah. Ketika dia pertama kali meletakkan kakinya di surga Allah. Baru. Makanya para penghuni surga mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan apa? Kesedihan. Bahwasanya Tuhan kami Ghafur, yang Maha Pengampun, Syakur, dan Maha berterima kasih. Alladzi ahallana darul muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang telah menghalalkan bagi kami darul muqamah. Darul muqamah tempat apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, tapi ingat jalan menuju surga falaqtahamal aqabah. Jalannya nanjak. Butuh pengorbanan. Butuh sungguh-sungguh. Kalau jalan kemaksiatan menuju neraka silakan jalan turun. Landai Ustaz. Ya, landai. Nasallallahu salamul afiyah. Amin. Masya Allah Ustaz. Penjelasan yang sangat berfaedah, Ustaz. Masya Allah. Mungkin ini Ustaz dicukupkan penjelasan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaiannya. Izin kami akhiri podcast kali ini Ustaz. Nah Ustaz. Demikian pemirsa, usai sudah pembahasan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, kemudian menjadikan amal berbuah amal. Sampai jumpa di podcast Surabaya Mengaji selanjutnya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.